يا رب يا عالم الحال إليك وجهت له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, Al-Majalis Nabawiyah malam ke-7, pembahasan tentang ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naum, tentang melihat Nabi di dalam tidur. Sebagaimana sering saya bahas, melihat Nabi itu bahasa Arabnya ru'yah fil manam. Kalau bertemu dalam keadaan jaga, bahasa Arabnya ru'yah fil yaqadhah, al-ijtima' bin Nabi fil yaqadhah. Tetapi menurut para masyayikh, terutama Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, ada yang namanya fahwaniyah. Jadi antara tidur dan jaga, bainan naum wal yaqadhah. Ada lagi menurut para masyayikh dzauqiyah. Dzauqiyah itu di tengah-tengah Maulid Nabi kita terasa nadzuk, merasakan kehadiran Nabi. Menurut saya yang paling sulit dibedakan itu justru yang dzauqiyah ini. Sebab tipis sekali bedanya dzauqiyah dengan mahsusat. Kalau mahsusat itu dibatalkan oleh para masyayikh, bukan itu. Ya, walhasil memang harus bertanya langsung, tidak bisa lewat ta'lim. Kalau Anda mengalami ini harus bertanya ke salah satu ulama yang paham betul tentang hal ini, dan harus yang sudah mengalami alias ahlul thariqah. Kalau pakai teori, pendapat saya tidak mungkin bisa terurai. Sebab urusan begini ini bukan ilmu yang maktub, bukan ilmun mastur, ilmu yang tercatat di kitab, tapi sudah amalan yang didasari ilmu. Jadi ada orang sudah mengamalkan urusan ini, dia mengamalkan berdasarkan ilmu yang dia pahami, sehingga membuahkan dzauqiyah tadi. Jadi dzauqiyah itu nau'un min anwa'il futuh, masuk di ilmu futuh. Walhamdulillah fi zamanina hadza masih banyak para masyayikh yang paham betul urusan ini. Ru'yah, manamiyah, yaqadhah, fahmaniyah. La aqul yaqadhah banyak, enggak ya, yang paham tentang ini. Kalau ahlul yaqadhah qalil jiddan. Yang sahih, kalau yang menyangka dia yaqadhah padahal bukan yaqadhah, sering saya dengar itu. Sebetulnya ini sudah banyak di taklim-taklim saya yang lalu, terutama zaman saya masih mengajar di Jakarta. Saya sering sekali membahas masalah ini, malah pernah bikin heboh satu waktu itu. Karena kurangnya orang paham tentang hal ini. Padahal kalau Anda mau membuka pelajaran-pelajaran Al-Habib Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, rekaman-rekaman pengajian beliau, Al-Habib Al-Alama Umar bin Muhammad bin Hafidh, Habib Al-Alama Abu Bakar Masyhur, Habib Al-Alama Alim, banyak itu para masyayikh yang enggak habis-habisnya bahas ini. Hanya ya, mohon maaf karena kekurangan Anda di dalam mempelajari ilmu, sehingga Anda mendengar keterangan saya, Anda kaget. Harusnya tugasnya orang kaget itu mencari, bukan ingkar dan mencaci. Tapi karena Anda kurang lengkap syarat talabul ilminya, ya bisanya ribut. Ribut itu sya'nus sugiyin. Kalau talabatul ilm tidak, kaget, tidak paham, bahas. Cari sampai ketemu.
saya berusaha pembahasan yang seingat saya sudah saya ungkap, tidak saya ulang kecuali yang penting-penting. Ini ada, wallahu alam saya pernah bahas apa tidak, kok keterangannya bagus nih. Ini dari kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Sayyid Asy-Syaikh Muhammad As-Sayyid At-Tijani. Cetakan kedua ini, tahun 63. Tabatul Gahirah. Halaman 181, 182, 183. Saya ambil cuplikan-cuplikan yang penting. Mudah-mudahan bisa selesai di satu sesi. Kalau nggak bisa dilanjutkan besok. Ini penting ini. Jadi kalau menurut kitab ini unik-unik ini, makanya saya nukil ini. Jadi orang yang bermimpi Nabi itu bukan mimpi, ya asli Nabi yang datang gitu. Kan unik ini pembahasan. Ru'yatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fil naumi wa fil yaqadzah. Kalau yang kita sering paham dan juga dinukil oleh ulama una, terutama yang sering saya ikuti itu Habibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu dua ulama yang sering saya pelajari urusan al-ijtima' bin Nabi, yaqadzatan wa manama. Rata-rata ya orang yang mimpi Nabi itu yang datang malakur ru'yah gitu, malaikat mimpi. Tapi ini ajib ini di sini. Mengikuti pendapat ini, nah ya, saya sendiri berpikir kultu mengikuti pendapat ini. Yang terjadi di beberapa orang seperti Syekhuna Al-Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon, waktu beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf, murid Imamul Habr almarhum. Waktu itu beliau menginap di rumah Al-Habib Abdullah Al-Kaf lagi, bapaknya Ustaz Tahir Al-Kaf almarhum juga. Itu kan ceritanya mimpi Nabi panjang, mimpi bangun tidur ingat semua, malah dimasukkan di buku beliau kan, itu mimpi di kitab Atadruna Mal Kautsar. Di akhir, seingat saya itu di akhir buku itu. Di situ begitu bangun, ini yang perlu dijadikan catatan. Al-makan fa'ih bil ajr. Ruangan itu tercium bau wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpikir kalau ada wangi berarti ada badan kan, ada jasad. Atau ada zatur ruh, ma'adri, yang penting berarti ada sesuatu yang maujud. Boleh kita olah, berarti pendapat ini benar. Siapa yang bermimpi Rasulullah SAW sama saja dengan melihat beliau fil yaqadzah. Jadi alhasil urusan bab mimpi ini ada beberapa pendapat. Pertama, siapa yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang datang itu bukan Nabi Muhammad asli, tapi hanya malaikat mimpi, malakur ru'yah, yang memperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si Ro'i. Ro'i itu pemimpi itu. Kepada si pemimpi tadi. Pendapat kedua, jadi yang akan saya baca, memang asli Nabi yang datang. Ru'yatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fil naumi wa fil yaqadzah, faman ra'ahu sallallahu alaihi wasallam faqad ra'ahu haqqa. Inna syaitana la yatamatsalu bihi. Kalau ini sepakat, saya boleh katakan seluruh ulama sepakat masalah ini. Jadi siapa yang bermimpi Nabi, maka mimpi itu benar, sebab Allah membuat setan ajiz, tidak bisa menyerupai Nabi di dalam mimpi. Dalam ininya sepakat. Ulama berselisih itu, apakah Nabi asli yang datang atau lewat malaikat mimpi. Wa fi riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah aw faka'annama ra'ani fil yaqadzah la yatamatsalu syaitanu bi.
Siapa yang bermimpi aku, maka dia akan melihat aku di yaqadzah. Ini saya pernah dengar darasnya Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau tafsiri fasayarani fil yaqadzah, terutama wagenya itu ketika mau mati. Jadi umpama ada orang mimpi Nabi, walau marah, asal mimpinya benar ya, kemudian nggak mimpi lagi, itu biasanya fil yaqadzahnya ini terjadi ketika dia akan mati. Sebab janji Rasulullah SAW tidak akan luput, tidak mungkin tidak terjadi. Di akhiril umur nanti fil yaqadzahnya ini. Pendapat beberapa ulama yang lain, fil yaqadzah bi makna dia akan sampai ke maqamul yaqadzah. Au faka'anna mar'ani fil yaqadzah, la yatamatsalu syaitanu bi. قال الحافظ ابن حجر ووقع عند الإسماعيلي فقد رآني في اليقظة بدل قوله فسيراني. Ini yang saya maksud tadi itu. Faqad ra'ani fil yaqadzah. Siapa yang bermimpi Nabi, maka benar-benar dia melihat Nabi, gitu artinya. Jadi bukan kalau bahasa sekarang itu bukan kayak film gitu, bukan film Nabi, bukan foto Nabi, tapi asli Nabi. Faqad ra'ani fil yaqadzah. Ini banyak yang meriwayatkan ini. Wa mithluhu inda Ibn Majah wa sahhahu Tirmidzi. Imam Ibn Majah juga meriwayatkan itu, sudah ditashih oleh al-Imam At-Tirmidzi min hadits Ibnu Mas'ud, dari hadits Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa fi riwayat Abi Qatadah inda Muslim aidan, man ra'ani faqad ra'al haqq. Man ra'ani faqad ra'al haqq. Siapa yang mimpi aku, maka mimpi itu benar. Wa aidan min hadits Jabir, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lisyaitan an yatamathala fi surati. Maknanya sama, siapa yang bermimpi aku, mimpi itu benar, syaitan tidak bisa menyerupai aku. Wa fi riwayah man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lisyaitani an yatashabbaha bi. Alhasil khulasatul kalam, siapa yang bermimpi aku, maka itu memang aku. Jadi betul-betul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita waktu saya di Darul Hadits dulu, masih Ayyamut Talab, ada ba'dul habaib, teman saya yang punya pemahaman. Kemungkinan besar itu pemahaman beliau ambil dari guru-gurunya. Jadi pemahamannya begini, bukan hanya Nabi. Kalau kita bermimpi wali seperti Imam Al-Habbar, Habib Abdul Qadir, Saudul Imam, Habib Abdullah, Habib Husain Anwar Batam, itu bukan mimpi katanya. Memang si wali itu yang hadir. Saya waktu itu tidak sepakat dengan pendapat itu. Sebab ya mimpi dengan ligaur ruh itu kan beda. Sendiri-sendiri itu. Ruh bertemu ruh sendiri, mimpi sendiri. Dah. Tapi setelah lama kita dengar khilaf-khilaf, menurut Imam Fulan begini, Imam Fulan begini, kata Syekh ini gini, Syekh ini gini. Jadi khulasohnya kayaknya begini. InsyaAllah seperti ini yang sahih, yang waqi'. Jadi yang tepat itu tergantung orang, tergantung keadaan ruhani si roi, si pemimpi ini. Ada orang yang bermimpi Nabi, seperti Habib Abdullah Al-Kafsharpan tadi yang saya cerita, itu asli kalau itu. Dalilnya apa? Ada wangi. Nah, wangi kan berarti ada syekh mawjud yang hadir. Dan kemungkinan besar itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita lompat ke cerita yang zaman dulu itu, yang di daerah Cirebon, daerah mana yang saya sering cerita itu, Benda Kerep kalau nggak salah itu. Yang sampai 7 hari setelah itu meninggal, waktu baca anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Kalau itu mah ya udah jelas Nabi itu sih. Wanginya kamarnya sampai 7 hari 7 malam, habis itu mati lagi orangnya.
Jadi tanda-tanda asli Nabi itu bisa dilihat dari al-makan fa'ih bil idr, itu tanda yang paling gampang kita paham. Dan wanginya beda ya, beda dengan minyak wangi yang ada sekarang. Sebab wanginya Rasulullah SAW itu diciptakan Allah ya hanya buat Nabi saja, satu-satunya. Jadi kalau Anda cium, Anda akan terkenang, wangi ini kok beda ya, nggak pernah nemu saya di tempat lain. Nah, itu tanda wewangian dari Rasulullah SAW. Kembali ke pembahasan, jadi kayaknya yang sahih itu tergantung ruhani si pemimpi. Semakin soleh orangnya, semakin jarang bohong itu orang, semakin baik ruhaninya, semakin benar yang datang memang Rasul SAW. Dan menurut saya ini jarang ini. Rata-rata si pemimpi yang datang adalah mithal. Itu madhabul Imam Al-Ghazali. Habis ini kita baca. Mithalur ruh. Artinya lewat malakur ru'yah. Malaikat mimpi. Qala Al-Ghazali fi ba'di fatawihi man ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ni fil manam lam yara haqiqata syakhsihi al-mula rawdatul Madinah wa innama ra'a mithalahu la syakhsa. Ini yang saya bahas tadi. Jadi Imam Ghazali bermadhab kalau mimpi Nabi ya hanya fotonya, filmnya, gambarnya, bukan asli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tambah di sini yakni biwasitati malakir ru'yah, melalui perantaraan malaikat mimpi. Malakur ru'yah itu pun keterangannya di kitabnya Imam Nabhani, semakin soleh seseorang, semakin jarang bohong itu orang, semakin jarang maksiat itu orang, semakin jelas mithalu surati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia lihat di mimpi. Kenapa kok ada kata-kata semakin jarang bohong? Memang di hadisnya begitu. Sudah hukum ru'ya, sudah hukum haditsan. Semakin jujur seseorang, mimpinya semakin benar. Thumma qala, wa dhalika al-mithalu mithalu ruhihi al-muqaddasah an as-surati wasyakl. Alhasil madhab Imam Al-Ghazali bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang, tapi hanya suratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Imam Ghazali ini agak berat juga pendapatnya. Jadi harus asli katanya. Asli bentuk Nabi yang enggak ada bandingannya. Berat ini. Ini sudah pernah saya bahas ya di Wali Songo dulu. Kalau paling ringan madhab dalam urusan ini, madhab Syekh al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Sebab beliau bermadhab, kalau Anda mimpi Nabi di dalam kamar gitu, Rasulullah SAW di dalam kamar sedang bercakap-cakap dengan satu orang soleh. Waktu itu yang sedang dibahas suatu imam, kalau saya nggak salah ingat, An-Nabi sedang bercakap-cakap dengan Habib Muhdar, Muhdar bin Muhammad Al-Muhdar Mendowasa. Siang mimpi ini cuma sampai di dekat kamar. Hanya tahu Rasul SAW di kamar itu bersama Habib Muhdar. Itu saja sama suatu imam sudah dihukumi ra'aitan Nabi. Berarti kamu sudah bermimpi Rasulullah SAW. Gak ngeliat lah, cuma tahu aja ada di situ. Itu mazhab yang paling ringan dan saya setuju dengan itu, supaya semakin banyak umat Rasulullah SAW yang ketika meninggal bisa ro'ahu fil yaqadzah, melihat Nabi di alam jada, sebab dia pernah bermimpi Rasulullah SAW walaupun hanya satu kali. Jadi sudah saya katakan kalau mazhab Imam Ghazali agak berat dalam masalah ini. Di sini ada pendapat imam lain. Nah ini enak ini. Siapa yang bermimpi Rasulullah SAW bi ayyi sifatin, dengan bentuk apa saja, maka dia telah bermimpi itu benar Nabi. Wa ala hadzal madhab, siapa yang bermimpi
Rasul sallallahu alaihi wasallam ala suratil imam fulan faqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala suratil imamin, satu imam apa Imamul Habr apa Habib Muhammad Muhdar, faqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dibenarkan oleh salah satu madhab min madhahibil ulama. Ini enak, ini diambil yang ini aja. Dan Syekhuna Imam sendiri memakai madhab itu. Jadi kalau beliau mimpi Nabi katanya rata-rata ala surah Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir atau ala suratul Habib Imam Al-Qutub Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Sekarang ini masalah lain. Mengikuti pendapat kalau yang hadir di mimpi itu asli Nabi, bukan malaikat mimpi. Tidak masuk akal, kata salah seorang ini. Bagaimana mungkin dalam satu malam itu berapa yang mimpi Nabi di seluruh dunia? Min ummatih wa min ghairi ummatih. Kan kadang ada orang yang bukan umat Nabi mimpi, Yahudi aja bisa mimpi. Bagaimana jawabnya itu? Wa qad ajaba Syekh Badruddin Az-Zarkashi an su'ali ru'yati jama'atin lahu alaihi salatu wassalam fi anin wahid, satu waktu, min aqtarin mutaba'idatin ma anna ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam haqqun. Mimpi Nabi pasti benar, tidak diserupai setan. Dalam satu malam kok tidak terhitung yang mimpi. Padahal ini benar semua. Masa nabinya jadi banyak? Ajaba bi annahu sallallahu alaihi wasallam siraj. Beliau menjawab bahwa Ar-Rasul adalah siraj, diibaratkan cahaya lampu. Dan contoh terbaik, cahaya matahari menerangi seluruh alam. Dan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangi seluruh awalim, seluruh alam. Malah saya katakan dalam satu waktu, baik malam, siang, kan mimpi Nabi nggak harus malam juga ya. Kadang di siang, pagi. Siapa yang bermimpi Nabi, baik dia di alamul insan atau alamul jin. Taruh ribuan umat Nabi minal insi wal jin bermimpi Rasulullah SAW dalam satu waktu, semuanya benar. Sebagaimana cahaya matahari, mataharinya satu, orang melihat di berbagai tempat, ya benar semua. Semua bilang matahari di kotanya. Orang Malang bilang matahari di Malang. Orang Surabaya bilang matahari di Surabaya. Orang Jawa Tengah bilang matahari di Jawa Tengah. Orang Jakarta bilang matahari di Jakarta. Kelihatannya itu. Nah, seperti itulah. Nurul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tersebar ke orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ini masih cerita bab manam ya. Fakama anna syamsa yaraha kullu man fil masyriq wal maghrib fi sa'atin wahidatin wa sifatin mukhtalifatin, fakadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana matahari, melihat matahari semua orang di timur, barat dalam satu waktu dengan sifat yang berbeda-beda, maka seperti itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada sedikit renungan, nazar, tafakkur tentang masalah mimpi Nabi ini. Ada banyak orang, tidak sedikit, banyak orang yang hadahumullahu ta'ala terlalu jarang membahas kitab, lebih sering mendengar pembahasan dokter-dokter, mau dia dengar pembahasan dokter ahli jiwa, psikolog, psikiater, yang bangsa begitu-begitu, sehingga ada pengaruh kuat bahwa mimpi itu fata morgana, nggak ada apa-apanya, bunga tidur saja.
Orang yang punya pendapat seperti ini itu tidak terjadi di zaman ini saja. Di zaman kerajaan Nabi Yusuf itu waktu ditanya kan, jawaban ibarat zaman kita itu dokter, zaman itu ya ahli-ahli nujum itu, ahli-ahli ilmu-ilmu saat itu jawabnya ya, itu hanya bunga tidur, adghath ahlam. Berarti orang yang berpendapat bahwa mimpi itu bunga tidur itu kuat ya, kuat dan banyak. Barangkali kita keracunan faham ini sehingga menganggap bahwa mimpi Nabi itu hanya bunga tidur. Saya ingin memberi satu dalil, nggak pakai kitab, pakai kejadian saja. Saya kenal almarhum Fulan, udah mati sekarang orangnya, jadi saya nggak enak nyebut namanya, udah meninggal. Itu satu zaman dengan saya di Darul Hadith. Zaman dia di Darul Hadith, dia sering mimpi Rasulullah SAW. Setelah saya mondok, dia pindah ke kampung halaman, jadi ustadz, ngajar. Mulai jadi ustadz, sampai terakhir saya datang ke tempat dia. Waktu itu saya disuruh saya ngisi tentang bab mimpi Nabi. Saya lihat dia menangis, selesai majelis saya tanya, ada apa? Kok kamu nangis tadi? Dengar pembahasan. Dijawab, saya dulu di Darul Hadith sering mimpi Nabi. Begitu berhenti jadi ustadz, 10 tahun lebih. Jadi pas saya datang itu sudah lebih dari 10 tahun. Tiap hari ngajar, undang, ya ceramah, ya ngajar, ya baca sholawat loh. Dia baca sholawat juga jalan. Gak pernah mimpi Nabi. Ayo. Fuka asyra sinin, lebih dari 10 tahun. Ada apa ini? Berarti mimpi Rasulullah SAW itu bukan bunga tidur. Kalau Anda baik, ya Anda bakal sering mimpi Nabi. Tapi masih di ruh yang satu, di orang yang sama, di ruhani yang sama. Begitu dia pulang, berubah menjadi kurang baik, ya Nabi nggak mau datang. Berarti kan dari alam lain, dari alamul malakut. Maka benar pendapat ulama yang mengatakan bahwa mimpi Rasulullah SAW berasal dari alamul malakut, bukan alam kita, bukan alamul mulki. Karena itu bukan bunga tidur. Pahami itu, bukan bunga tidur. Terserah, Anda mau pakai pendapat itu pakai malaikat mimpi, betul Rasulullah yang datang, bebas. Dua-duanya ada imamnya. Tapi yang terpenting harus sepakat bahwa mimpi Rasulullah SAW bukan bunga tidur, berasal dari alamul malakut. Dalilnya apa? Yang tadi saya terangkan. Boleh Anda bikin 1 tahun Anda jadi orang sedang-sedang saja, ruhaninya ya, sedang-sedang saja, baca sholawat, tapi rohani sedang-sedang saja. Dengan 1 tahun berikutnya jadi orang soleh yang hatinya syuk, ta'alluq kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti mimpi Nabi di kehidupan yang mana nih? Di tahun yang ini atau tahun yang ini? Sebab sebagaimana pendapat Syekhuna Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Baghin, orang suci arwi bil makna la bil lafaz. Orang suci tidak akan datang kalau kita belum menjadi orang suci. Baik fil manam fahwaniyah ainul galab, apalagi ya Allah, sebelum Anda suci, Anda tidak akan dihadiri orang suci. Nas'alullah al-hidayah wa taufiq wa dawamahuma. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.